Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri. Saat ini dilakukan gerakan sambutan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan reses kedua tahun sidang 5 2023-2024 fraksi PKS oleh Ustadz Ahmad Hadian SPDI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Reses tahap kedua tahun sidang 5 2023-2024 oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara fraksi PKS dan PLC 3 Batubara Asahan Tanjung Balai, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Hadian SPDI. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Rasulullah SAW yang sama-sama besar, yang sama-sama kita ketahui benar ajarannya, dan insya Allah kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ustadz Ahmad Hadian SPDI yang saya hormati, yang berhadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Anwar Jailani yang juga berhadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan staf ahli fraksi PKS Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor 10. Terima kasih kepada kita Bapak-Bapak yang berhadir pada pagi hari ini atas undangan kami untuk bisa sama-sama kita duduk bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri membersamai dengan Al-Ustadz Ahmad Hadian SPDI untuk mengikuti paparan dari beliau untuk melaporkan sekaligus kita mungkin nanti bisa berdiskusi menyerap aspirasi daripada masyarakat terusus di Kabupaten Asahan dan teristimewa di Dapil 1 Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kata sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Sumber Baru Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan reses kedua tahun sidang kelima tahun 2023-2024 dari fraksi PKS. Atas kehadirannya di tempat ini, yang mana di Kelurahan Sumber Baru ini, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Hadian yang sering berkunjung ke daerah kami ini, yang mana beliau telah membantu menjemput aspirasi dari kelurahan kami, yaitu pembangunan jalan dan sawit. Mudah-mudahan untuk tahun ini juga kami akan dibantu beliau. Insyaallah kami Kelurahan Baru akan terus memberi dukungan dan aspirasi pembangunan di Kelurahan Baru ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan reses Bapak Ustadz Hadian di Kelurahan Baru ini, khususnya dan umumnya untuk masyarakat sekitar, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah SWT. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kebaya di atas tilang, biar tak kusut, tolong dilipat. Izinkan saya mengucap salam, tolong disambut dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian selamat. Warahmatullahi, mudah-mudahan kalian dapat rahmat dari Allah. Rahmat itu cinta. Wabarakatuh, dan juga
juga kalian dapat berkah dari Allah atas semua yang kalian kerjakan. Bagus kan isinya? Nah, jadi salam harus dibalas, dijawab, karena itu doa. Siapa tadi yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan awet muda. Saya doakan keluarganya samarah, rukun, tidak pernah cekcok, banyak rezekinya, anak-anaknya soleh dan soleha, usahanya maju dan masuk surga, juga hutang-hutangnya lunas. Cepat dulu ya. Tapi yang tidak jawab salam tadi, mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang benar. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan ini, ada Bapak Insinyur Zulkifli Caniago, tokoh masyarakat Kota Kisaran, yang dalam hal ini beliau juga adalah pengurus DPD PKS Kabupaten Asahan. Beliau juga sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 7. Kemudian yang saya hormati Bapak Anwar Jailani, ini staf pribadi saya di DPRD Sumatera Utara, yang kebetulan beliau juga adalah calon legislatif DPR RI dari PKS untuk era pemilihan Sumut 3 nomor urut 10. Ada 10 orang yang paling bawah gampang hari ini. Ini putra lahir di Batubara, besar di Asahan, di Sentang ya, di Mutiara. Jadi bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada pantun, kalau orang Batubara punya pantun, pisang awak si pisang lilin. Kok ada orang awak makhluk pula orang lain. Bukan beliau. Yang saya hormati Bapak Haji Nawi, ini sahabat saya. Insya Allah asal acara-acara saya selalu mensupport dengan baik, yang tadi sudah memimpin doa. Ada Bapak Mulyadi Siregar, ini tokoh muda kita. Ini bukan dari Afghanistan, bukan, asli orang Kisaran. Ya, cuma memang ya, tampilannya seperti Taliban, ya, tapi hatinya soleh, kerjanya bagus di masyarakat, dikenal sangat banyak temannya. Kalau Taliban itu eksklusif ya, nah, hanya orang tertentu, tapi ini kemana-mana masuk. Beliau juga adalah tokoh pemuda, pengusaha juga, dan tokoh kelompok pembudidaya ikan. Nah, jadi kemarin kan kelompok budidaya ikannya saya kasih bansos ya, alhamdulillah. Ada panen belum? Bulan 3 panen ya, jangan lupa sama kami ya. Nanti kita makan-makan panggang ikan Ros. Nah, kemudian hadir bersama kita Bu Awen dan Bu Ros, ini dua-dua adalah staf DPRD Sumatera Utara. Hari ini sengaja hadir ke sini mendampingi saya. Berarti acara ini resmi acara kedewanan. Ya. Ada beberapa tokoh lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, nanti panjang sekali. Saya tidak akan selesai ya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, memberikan support kepada kami dan menyambut undangan yang disampaikan oleh pihak kami yang ada di Kisaran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang barokah, yang bisa menambah kebaikan bagi kita hari ini dan di masa yang akan datang. Bisa menambah pengenalan kita, karena kalau sudah saling kenal nanti akan lahir kebaikan-kebaikan di antara kita. Betul? Ada pepatah kalau orang Batubara bilang, "Pergi ke Jerman mencari udang." Jauh lah. Ngantuk apa terpesona lihat saya. Jawab pantunnya ya, saya bayangkan seperti itu. Pergi ke Jerman mencari udang. Mau udah kan? Mau amin kan? Dapat juga ikan gelamo. Tak kenal maka tak sayang. Itulah pepatah kamu. Betul kan? Kalau kita mau saling sayang menyayangi, saling mencintai, nantinya akan lahir kerjasama dan kebaikan-kebaikan. Tentu
kita harus saling mengenal. Siapa yang sudah kenal saya? Coba tunjuk tangan. Yang sudah kenal saya, Muhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah separuh ya. Separuh dari 300 lebih. Nah, yang separuh lagi mudah-mudahan hari ini kenal dan bisa menjadi teman baru saya, menjadi sahabat baru saya, menjadi saudara baru saya, sehingga kita ke depan bisa menjalin kerjasama untuk kebaikan-kebaikan kehidupan kita. Amin. Pepatahnya itu ya, tak kenal maka tak sayang. Cuma sekarang ada pepatah baru, Roh. Pepatahnya berganti. Ikan bawal dalam termos, tak kenal maka tak nyoblos. Ini yang penting sih. Jadi harus kenal kita ya. Baik. Ini di depan kita ini ada 3 orang nih, yang insya Allah tahun ini juga akan maju menjadi anggota DPRD. Kita doakan ya. Pak Anwar dulu di Senayan, nanti nggak jadi anak buah saya lagi, jadi ada atasan saya. PKS biasa-biasa aja begitu. Jabatan tak ada artinya, Pak. Betul, Pak? Betul. Apalagi bagi saya sudah 53 tahun, Pak, hari ini. Kalau hari itu sudah asar, sudah masuk waktu asar, bentar lagi maghrib. Kalau sudah maghrib, bola. Betul? Bola. Jadi nggak lama lagi kita. Jadi kalau kita dapat jabatan itu nggak usah muka, nggak usah sombong, nggak usah aku. Itu bukan kemuliaan, itu justru amanah dan beban yang harus ditunaikan. Maka dengan jabatan itu sebaiknya kita harus menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sesama. Kalau gara-gara jabatan lantas dosa kita bertambah dan lantas maksiat kita bertambah, lantas kita masuk neraka, alhamdulillah lebih bagus tak usah dapat jabatan. Betul nggak? Ya. Mudah-mudahan Pak Zulkifli duduk di DPRD Asahan. Amin. Saya juga mudah-mudahan diizinkan Allah melanjutkan tugas dakwah ini. Ya. Saya ingin ngasih tahu kepada Bapak Ibu, karena reses ini adalah tujuannya yang pertama penyampaian informasi penting dari DPRD kepada rakyat yang harus Bapak Ibu ketahui. Betul. Nah, yang kedua, nanti di ujung acara adalah kesempatan Bapak Ibu menyampaikan aspirasi kepada kami. Apa yang ingin disampaikan sebagai rakyat kepada orang yang mewakilinya. Baik, yang pertama informasi dulu dari pihak saya. Pak Jol, Pak Anwar, ini semangat pengen jadi dewan. Ya, saya juga dulu insya Allah. Bapak Ibu tahu nggak tugas dewan apa? Hah? Ada yang tahu tugas dewan apa? Coba tunjuk tangan. Ini orang saya tengok sepanjang jalan dari rumah saya ke Batubara kemari, wah ribuan spanduk, ribuan baliho dengan jargon yang berbeda-beda. Pilih saya muda, keren, berkarya. Ada yang begitu. Ada yang pilih saya jujur, merakyat. Jadi oh orang belum pernah duduk kok udah jujur merakyat. Buktinya mana? Gitu kan? Benar nggak? Pilih saya ganteng dan suka bersahabat. Nah, gantengnya sih betul, ya bersahabatnya kita nggak tahu. Jadi saya kata tipu waktu itu gitu ya. Gitu. Semua orang pengen jadi anggota dewan. Tapi saya rasa banyak yang nggak paham juga apa sih tugas anggota dewan. Bapak Ibu yang akan memilih tanggal 14 April dan 14 Februari yang akan datang, saya harus kasih tahu sama Bapak Ibu apa sebenarnya tugas anggota dewan, agar ibu bapak bisa mencoblos orang yang tepat kepada siapa amanah tanggung jawab yang ibu harapkan kepada mereka. Betul? Ya. Di dalam undang-undang kita, anggota dewan itu punya 3 tugas pokok. Ada berapa? 3 tugas pokok. Yang pertama, tugas anggaran, mengatur anggaran bersama eksekutif. Kalau saya di provinsi mengatur anggaran bersama gubernur, diwakili oleh TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini punya dana 13,8 triliun.
Banyak ya? Pernah lihat uang segitu? Nggak pernah? Iya, saya juga nggak pernah. 13,8 triliun. Nolnya berapa itu, Pak? Berapa nolnya? 12. 13 8 0 0 0 11 berapa? Banyak ya? Banyak. Hang kalkulator kita pakai. Nah, 13,8 triliun itu mau dipakai apa? Itu kan harus dimusyawarahkan. Nggak boleh suka-suka gubernur, nggak boleh. Nggak boleh suka-suka kepala daerah. Itu harus dimusyawarahkan antara gubernur dengan anggota dewan. Ada 100 orang anggota dewan di DPRD semua. PKS ada 11. Ya, sedikit memang, 11%. Mudah-mudahan harapan tahun ini bisa 22 orang. Ya, 100% naik. Amin dong. Amin. Ya, ini doa 300 orang mendoakan terjadi ya. Lalu kami berembuklah di badan anggaran membicarakan untuk apa uang 13,8 triliun. Maka ada yang dipakai buat jalan, ada yang dipakai buat jembatan, ada yang dipakai buat bangun masjid, bangun sekolah, UMKM, koperasi, bantuan bibit ikan, bantuan bibit ternak, bantuan apalagi alat mesin pertanian, beasiswa, gaji pegawai, ya kan, BPJS gratis, apalagi bantuannya, ya kesehatan BPJS gratis, kemudian apalagi bantuan beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Nah, anggota dewan dari itu ada dalam tanda petik jatah, bukan jatah uang, tapi jatah mengusulkan untuk dijadikan program apa, gitu. Namanya POKIR, pokok pikiran. Kalau di pusat DPR namanya dana aspirasi. Dananya tetap ada di kas negara, tidak dikasih ke kami. Cuma kami berhak menunjuk. Nah, makanya Pak Jul ini selama 4 tahun saya di dewan ini udah banyak dia mengajukan. Kalau beliau ini modelnya sekolah-sekolah dan masjid-masjid, diajukan ke saya. Teman-teman dia yang punya sekolah, yang punya sekolah itu diajukan ke saya, maka alhamdulillah dapat, ada yang 50 juta, 100 juta, 200 juta. Pak siapa namanya? Ya, Siregar. Mulyadin Siregar, ini namanya agak susah. Oh, Jowo. Oh, Bapak. Pak Regar ini sering mengusulkan tentang pertanian kepada saya. Ada juga jalan ya, makanya di Sumut saya bisa bikin jalan desa. Ada alat pertanian yang bisa kita bantu di Truk Dalam ya. Ada Truk Dalam jaringan dia, ada 2 kelompok ternak, baru aja saya kasih mesin chopper, banyak seperti itu. Itulah anggota dewan. Nah, jadi kalau ada anggota dewan misalnya, maaf cakap, sebutir kerikil aja pun tak pernah sampai ke kampung itu, gitu. Apalagi jalan dan sebagainya, itu aneh. Itu aneh pasti. Kenapa dia tidak seperti itu? Karena sebenarnya dia punya kesempatan, punya jatah dan kesempatan untuk mengadvokasi bantuan-bantuan sosial. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kami selama ini bisa bantu ngasih ini ngasih itu uang negara yang kami bawa. Nah, kira-kira kalau nggak ada yang dorong, nggak ada yang bawa, bisa nggak uang negara masuk ke kampung Bapak Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya disinilah letak pentingnya berkenalan dengan anggota dewan, gitu ya. Jadi ada yang nanya misalnya, kok di desa saya kok nggak pernah ada Ustaz Hadian bantu? Ya belum kenal, bagaimana ya kan? Ya, yang kenal dulu pasti dahulukan, betul Pak? 2019 mana-mana daerah yang nyoblos saya kasih duluan tuh, betul? Wajar, jangan salahkan saya, gitu. Karena yang lain juga seperti itu, benar? Jadi hari ini tadi yang separuh belum kenal Tuhan, alhamdulillah hari ini kenal. Mudah-mudahan ke depan ada kebaikan yang bisa kita perbuat bersama-sama. Amin. Itu Bapak Ibu ya. Nah,
saya selama 4 tahun ini mengadvokasi bantuan-bantuan kepada masyarakat, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah memotong seperak belah 7. Ini seperak belah 7 ini bahasa batubara, bro. Orang batubara kalau ngomong begitu, itu untuk meyakinkan seperak itu kecil ya. Seperak itu kecil, ini belah 7 lagi, lebih kecil. Artinya saya tidak pernah memotong bantuan untuk masyarakat apapun. Tanya Pak Regar, tanya Pak Dul, ada yang sekolah saya kasih 100 juta bantuan puluhan juta, nggak pernah saya ngomong. Kenapa? Karena itu bukan hak saya, itu hak rakyat yang saya wakili. Saya sudah digaji negara, paham itu Bapak ya? Iya. Jadi anggota dewan sudah punya gaji, sudah punya fasilitas, tidak boleh mereka menyusahkan rakyat. Ya, Bapak Ibu, saya sejatinya guru agama, saya mubalik, saya trainer, saya biasa ngisi pengajian, tabligh akbar, seminar-seminar parenting, seminar pendidikan, kepemimpinan, keorganisasian. Saya punya lembaga namanya Yayasan Bengkel Karakter. Ya, sampai sekarang saya masih tetap melakukan pekerjaan itu di sela-sela kesibukan saya sebagai dewan. Cuma ada beda sedikit, bro. Kalau dulu sebelum dewan saya dibayar begitu. Sejak dewan tahun 2019 semua saya gratiskan untuk masyarakat Sumatera Utara. Jadi ibu ya, kalau yang pengen ada guru gratis itu, nah, masuk pengajian undang saya. Saya datang, asal pas saja jadwalnya, insya Allah saya datang. Ya, waktu Jumat keliling ya di tempat Pak Haji, tempat Pak Nawi juga, saya ada lalu keliling di sini. Kalau habis waktu Jumat saya bawa nasi tuh makan bersama masyarakat, ya kan? Nanti di situ kenalan, aspirasi, pulang bawa proposal. Sekian bulan ke depan proposalnya cair, enak kan? Enak begitu. Benar nggak? Kalau nggak dewan saya nggak bisa. Kenapa? Karena dulu tahun 2019 doa saya kepada Allah ketika nyalek dulu, saya bilang ya Allah, saya nyalek ini niatnya satu aja, ingin meluaskan jangkauan dakwah saya dan meningkatkan pelayanan kepada umat. Kalau engkau ridho, kabulkan. Alhamdulillah saya dulu. Maka kalau dulu saya cuma dikenal sebagai pembalik di Batubara, sekarang saya dikenal di Asahan, di Tanjung Balai, Medan masih mengundang saya, Simalungun dan negara tetangga saya, ya masih mengundang saya. Sergei 4 bulan sekali sama Pak Anwar ke Nias Selatan, karena kami oleh PKS ditugasi membina dakwahnya Nias Selatan. Coba kalau nggak dulu bisa nggak saya begitu? Nggak bisa. Bapak Ibu ya, kemarin bulan Oktober saya safari dakwah Maulid Nabi 21 titik keliling tanpa dibayar semua. Bahkan setiap titik saya bantu antara 1 juta sampai 2 juta. Untuk apa? Untuk hadiah, lomba-lomba ya, untuk teratai, segala macam silahkan. Itulah kesempatan saya mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau dewan lain bisa bikin jalan, bisa bikin jembatan, bantu sekolah, saya juga bisa. Tapi mereka tak bisa ngisi pengajian. Nah itu lebih normal ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, tugas dewan itu adalah mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai oleh APBD tadi. Nah, saya mengawasi itu. Sekarang gini Pak, ada pembangunan rumah sekolah, lalu saya awasi. Kalau pengawas di mana letaknya Pak? Posisinya dia pengawas di mana? Di luar, betul nggak? Dia tolak pinggang, ngomongin. Nah, gimana nih? Adukan semennya, pas atau tidak? Batu batanya bagus atau tidak? Betul Pak? Besinya betul nggak 9 mm atau 12 mm kan gitu? Kan gitu kan? Nah, jadi kalau pengawas ikut ngaduk semen, bisa nggak jadi pengawas? Nggak bisa. Sibuk dia ngaduk semen. Kalau pengawasnya ikut mengukur, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Maka saya Bapak Ibu tak pernah terlibat di dalam pembangunan yang saya advokasi, karena saya bukan pemborong, saya ustaz. Benar nggak? Saya tidak pernah terlibat. Yang penting saya kasih kepada masyarakat. Pak Jul pernah saya suruh bikin jalan, silakan Pak Jul. Saya nggak ikut ikutan. Benar nggak? Nah, supaya kita
netral dan bisa objektif di dalam menilai pembangunan tersebut. Yang ketiga, tugas anggota dewan itu membuat peraturan. Kalau DPR RI, Pak Anwar nanti buat undang-undang. Kalau kami di provinsi dan kabupaten itu membuat perda, peraturan daerah. Itu Bapak Ibu ya, bersama-sama dengan gubernur, dengan kepala-kepala dinasnya. Kalau di DPR RI dengan menteri-menteri. Nah, di dalam cerita membuat peraturan ini sulit. Nggak semua orang ada ini, nggak semua orang berbakat. Kalau cerita tadi anggaran, proyek, semua orang berbakat itu. Tapi kalau cerita membuat peraturan ini nggak semua orang senang. Makanya perhatikan aja kalau rapat-rapat bikin peraturan, berapa yang hadir dari 100 orang? Benar? Sedikit. Saya adalah anggota Bapemda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Alhamdulillah termasuk yang agak aktif. Nah, agak aktif. Selama 4 tahun saya di Bapemda, alhamdulillah sudah banyak beberapa perda yang bisa kita buat. Ada 2 perda yang saya secara khusus itu memiliki andil cukup besar di dalamnya. Yang pertama tahun 2020 kami membentuk Perda Jamkrida. Sekarang sudah diperdakan ya, Jamkrida, Jaminan Kredit Daerah. Jamkrida ini asuransi milik provinsi yang kita bentuk sebagai agunan bagi para petani, peternak, nelayan meminjam dana full kredit usaha rakyat 50 juta ke bank tanpa agunan. Agunannya dijamin oleh asuransi Jamkrida. Nanti bayarnya ke Jamkrida. Kalau kredit Bu pinjam sekian pasti bayarnya lebih, betul nggak? Benar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama Al Ustadz Ahmad Adian SPD, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan reses kedua tahun sidang kelima tahun 2023-2024 dari fraksi PKS Komisi B membidangi ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Inilah kegiatannya. Saya kan nggak ada keluarga yang ngisi. Kami bukan mau apa Ustaz, kami mau nagih janji. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu dan kesempatannya. Nama Rahmat, saya di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siburupun. Di sini saya ingin mempertanyakan. Pertanyaannya sebenarnya sekaligus saran supaya anggota dewan ini walaupun ada tingkat 2, tingkat 1, juga tingkat pusat, supaya kerjasamanya yang dari asahan ini dapil asahan, dan itu nanti yang dulu di tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, supaya sering komunikasi dan saling memperjuangkan. Alhamdulillah saya beberapa kali ikut musrembang di kelurahan juga sampai di kecamatan. Jadi sering sekali kadang-kadang yang kita usulkan itu katanya, oh ini bukan punya kecamatan, ini kabupaten yang punya gawe. Nah gitu. Tiba-tiba di kelurahan juga begitu. Oh itu ternyata punya provinsi. Nah gitu. Jadi ternyata yang melewati kelurahan pun ternyata ada yang gaulnya itu pembangunannya urusan provinsi. Demikian juga ketika kita cerita, oh itu arah ke sana nggak maju, ternyata punya pusat katanya. Jadi pertanyaan kita, PKS dia antara tingkat 2, tingkat 1 sampai ke tingkat pusat ini seperti apa gaung komunikasinya sehingga nyambung? Koordinasi, ya memang itulah yang selama ini kami lakukan. Kalau di PKS kita bisa membangun. Terus terang saya bisa membangun di kisaran barat, kisaran timur, di asahan gitu. Itu karena komunikasi kami yang baik dengan anggota-anggota DPRD PKS yang ada di asahan. Kami saling bertukar informasi. Karena memang ada wilayah-wilayah masing-masing, saya bilang di anggaran tadi.
Contoh jalan misalnya. Jalan itu, kalau jalan ini jalan kabupaten ya. Ini jalan kabupaten. Kenapa? Karena menghubungkan antara dua kecamatan di dalam kabupaten yang sama. Tapi kalau jalan Kutilang yang di sana itu jalan provinsi. Kenapa? Menghubungkan dua kabupaten dalam provinsi yang sama. Kan jalan Kutilang itu tembusnya ke kota Tanjung Balai, itu makanya jalan provinsi. Gitu. Kalau jalan besar, Simpang Katarina sana, nah itu jalan negara karena menghubungkan antara dua provinsi atau lebih. Gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Makanya kadang masyarakat ini yang kurang dipahami begitu. Contoh misalnya mengajukan infrastruktur provinsi kepada anggota dewan kabupaten, ya tidak akan bisa kabupaten membangun itu, ya kan? Tapi kalau yang atas membangun ke bawah itu bisa. Itu pun kalau kita sepakat dengan kepala daerah. Yang dibangun, yang saya bangun di Ubud Baru, kemudian di beberapa tempat lagi di kecamatan lain, itu semuanya adalah fasilitas jalan kabupaten. Tapi kenapa provinsi bisa? Karena setelah 3 tahun terakhir, kami duduk 2 tahun, kemudian tahun ketiga barulah ada kesepakatan antara dewan dengan gubernur mengaktifkan kembali program BKP, Bantuan Keuangan Provinsi. Selama 2 tahun pertama kami duduk tak ada, gubernur tak mau. Makanya kita berusaha keras terus, kenapa tak mau? Ada aja alasan gubernur. Tahun ketiga kami duduk baru dikasih, disetujui di rapat-rapat anggaran tadi bahwa ada bantuan provinsi ke kabupaten. Gitu ya. Tapi kalau kabupaten membangun yang provinsi udah jelas nggak bisa, karena uangnya jauh lebih kecil kan gitu ya. Nah, jadi kalau di PKS kami berhubungan dengan sangat baik dengan anggota-anggota DPRD kabupaten. Salah satunya ya termasuk almarhum Ustadz Ahmad Sulhanuddin Batubara, ya beliau kan anggota dewan kemarin di sini. Nah, beliau lah yang komunikasi dengan saya melalui Pak Jul juga, dari Pak Regar juga. Nah sekarang kan almarhum takdir Allah sebelum sampai di pemilu beliau sudah nggak ada, gitu ya. Nah yang gantinya Pak Jul lah, mudah-mudahan, gitu ya. Itu ya dari Pak Rahmat ya. Insya Allah terima kasih masukannya agar kami terus bisa berbuat. Begitu juga saya sering mendorong bantuan-bantuan yang di pusat, karena ada wakil kita di pusat, ya kan, 1 kursi. Kalau tidak ada ya bagaimana kita akan mendorong itu, kan gitu kan? Nggak mungkin kita dapat program dari fraksi lain. Maka ayo kita dudukkan kabupaten, provinsi, pusat secara bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan reses kedua tahun sidang kelima tahun 2023-2024 dari fraksi PKS. Kira-kira Pak, apa Pak harapannya ke depan dan apa maksud tujuan dilaksanakan kegiatan kita hari ini? Silakan Pak. Reses itu adalah kesempatan kami untuk menyampaikan informasi-informasi dari DPRD kepada masyarakat. Yang kedua, menyerap aspirasi. Jadi tadi ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan kepada kita. Insya Allah nanti kita akan bawa di dalam rapat-rapat dewan untuk bisa direalisasikan. Oke. Untuk harapannya ke depan Pak, kira-kira apa Pak? Ya, harapan kita ke depan masyarakat ini harus lebih terbuka kepada dewan yang mewakilinya, berani menyampaikan aspirasi-aspirasi untuk bisa disauti. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.